Shalom teman-teman Permata GBKP. Kali ini kita sudah berada di kantor Madraman GBKP. Kita akan bincang-bincang dengan orang yang sangat spesial di hari ini. Ada siapa dia? Kita masuk ke dalam. Yuk, ikutin. Ada Iyo. Ngapain di sini? Selain di YouTube-nya juga kerja di kantor Madraman bersama Nora ini. Yeay, dadah Nora. Kita mau ketemu sama Pendeta Agustinus, Ketua Umum. Ada di tempat? Oke, siap. Kita mau ke kantornya. Sekarang kita udah berada di depan ruangan Ketua Umum Madraman GBKP dan kita akan masuk berbincang-bincang dengan beliau. Yuk, ikutin. Shalom Pendeta. Halo. Oke. Apa kabar Pendeta? Baik. Baik ya. Kita sudah bersama dengan Ketua Umum Madraman GBKP, Pendeta Agustinus Pengharapan Purba. Ya, kita mau bincang-bincang lebih lanjut, tapi tempatnya kita mau bergeser. Oke Pendeta, terima kasih setelah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Dan kali ini kita mau lebih kenal lagi dengan Ketua Umum Madraman GBKP. Kalaupun teman-teman mungkin sudah tahu namanya, kadang pernah lihat, kali ini lebih kenal dekat melalui eksklusif di YouTube channel Permata GBKP. Kita mau tanya-tanya, mau bincang-bincang. Yang pertama, pertanyaan pertama. Ini siapa Pendeta? Oke. Kali ini yang gugup Ketua Umum Madraman GBKP ditanyain sama Ketua Permata. Oke, baik. Pendeta, apa yang kamu rasakan setelah menjadi Ketua Umum Madraman GBKP? Perasaannya udah 4 tahun ya Pendeta? Ya, terima kasih. Kalau ditanya perasaannya, ya puji Tuhan lah. Sampai hari ini sangat menikmati pelayanan sebagai Ketua Umum Madraman. Ya. Dan perlu juga saya sampaikan dalam perjalanan pelayanan saya sebelum jadi Ketua Madraman kan sebagai Kabid Diakonia yang lebih banyak ya tugas-tugas pelayanannya di lapangan. Di lapangan. Kalau Ketua Madraman Umum? Iya, sebagai Ketua Umum Madraman tentunya ya ke lapangan juga, tapi beda ya. Sebagai Kabid Diakonia itu memang menyentuh langsung pelayanan yang menjadi kebutuhan jemaat dan masyarakat. Tapi kalau sebagai Ketua Umum, di samping pelayanan itu ya tentunya menggeluti hal-hal administratif juga ya, terkait dengan perjalanan organisasi gereja kita. Jadi teman-teman perlu tahu, sebelum jadi Ketua Umum Madraman, jadi Ketua Bidang Diakonia, urusannya secara nyata bisa kita lihat di posko-posko pengungsi. Ketemu langsung sama pengungsi Sinabung, tapi justru kali ini jadi Ketua Umum Madraman yang juga mengurusi soal-soal administratif. Pertanyaanku, di awal-awal ngerasa janggal nggak Pendeta dengan kegiatan itu, dengan perubahan itu? Ya, tentunya pasti mengalami sedikit goncangan. Ya, seperti shock begitu ya. Iya, siap. Tapi akhirnya bisa dijalani lah. Untuk pendekatan yang sangat berbeda ini, saya berusaha menyesuaikan dan banyak belajar, khususnya dengan teman-teman Madraman yang tentunya pada periode sebelumnya masih ikut dalam kepengurusan ini Yang baru. Dan saya banyak belajar juga dari komunikasi dengan majelis klasis, majelis rugun, melalui persidangan, melalui perkunjungan. Akhirnya puji Tuhan lah, saya seperti yang saya katakan tadi, saya sangat menikmati pelayanan ini. Luar biasa. Tadi kan Pendeta ada bilang kalau ada lagi yang tergabung di kepengurusan yang saat ini teman-temannya. Tim-tim yang sudah baru, tim yang baru yang bergabung di sini itu gimana Pendeta? Butuh waktu lama nggak untuk menyesuaikan diri? Ya, semuanya saya pikir karena ini adalah panggilan, kita sangat merasakan tuntunan Tuhan ya. Dan ini kan bukan organisasi sekuler. Iya, benar. Tapi ya bersama dengan teman-teman yang baru masuk di Madraman juga kami sama-sama learning by doing juga ya. Dan akhirnya saling mengisi, saling menutupi untuk kebaikan perjalanan pelayanan gereja GBKP. Iya, karena kita sendiri sih di Permata GBKP justru lebih cepat periodisasinya Pendeta. Di pengurus runggun 2 tahun sudah ganti pengurus baru. Jadi kita kadang butuh waktu untuk penyesuaian dengan tim baru. Jadi teman-teman udah dengar,
minta tuntunan Tuhan, belajar dari pengalaman supaya makin mantap, makin solid timnya. Oke, itu dia. Nah, jadi kita ini sekarang ada di ruangan kerja sehari-harinya Ketua Umum Madraman GBKP. Walau sehari-harinya di sini, pendeta beliau juga sering keluar ke sana kemari. Kemarin kita di bulan 2 juga bareng-bareng di Nias dalam Asia Regional Assembly-nya UIM, dan kita pasti pendeta ini punya banyak sekali waktu yang dihabiskan di luar sana. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pendeta. Pendeta, seberapa besar merasa dukungan datang dari keluarga, dari Nora, dari anak-anak? Oh iya, sangat wajar sebenarnya kalau Nora dan anak-anak menuntut lebih banyak waktu untuk mereka. Oke. Tapi kami keluarga ini sangat menyadari, memang dari awal kami mencoba memberikan pemahaman apa sebenarnya tugas-tugas saya sebagai pendeta, baik di jemaat pada waktu itu, pada waktu pertama-tama ya, dan pernah juga sebagai ketua kelasi Sinabung selama 6 tahun, 10 tahun sebagai direktur Parpon, ya, 5 tahun sebagai kabid diakonia. Ternyata puji Tuhan ya, Nora dan anak-anak bisa sangat memahami walaupun saya lebih sering di luar. Oke. Tapi komunikasi tidak pernah putus. Komunikasi tidak pernah putus. Kelihatan dari Facebooknya sering romantis. Dan kelihatan juga kalau komunikasi tidak terputus. Kalau ada, pernah kamu lihat kemarin waktu berkunjung ke Jogja tetap sempat ketemu sama Luis ya? Itu saya sangat memanfaatkan pada saat saya ada tugas pelayanan di tempat di mana anak-anak saya tinggal. Saya usahakan pasti bertemu, ya makan bersama. Oke. Boleh dong pendeta diperkenalkan nama Nora siapa dan nama anak-anak siapa ke teman-teman yang ada? Ya. Siapa Nora yang beruntung itu gitu? Ya, Nora Rosemary Guru Prangin-Angin, Bere-Bere Pelawi. Dia sebagai bidan PNS di Puskesmas Dolan Raya. Oke. Anak-anak yang pertama Agatia Dorothea Purba. Puji Tuhan, bulan April tahun ini dia sudah selesai psikologi di UPIDA Jakarta. Dan yang nomor 2, Louis Riananda Purba. Dia sedang menunggu ujian skripsi jurusan arsitektur di Atmajaya Yogyakarta. Dan yang bungsu Pascal Domingo Purba, dia S3 di SMA Cahaya Medan. Oke. Karena ini 3 orang anak dan semuanya mendukung pelayanan pendeta ini, luar biasa. Itu yang paling penting, memang kita butuh dukungan datang dari keluarga. Nah, buat teman-teman Permata yang juga jadi pengurus Permata, berikan dulu keyakinan ke rumah supaya dapat dukungan penuh juga. Oke. Manis, mantap. Kita lanjut pendeta. Kalau gitu boleh nggak kita lanjutnya sambil keliling-keliling pendeta? Boleh ya? Kita sambil keliling-keliling jalan karena kantor Madraman ini juga baru selesai renovasi, jadi ada beberapa tempat yang sudah baru. Gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah datang. Ini ada tempat-tempatnya bangunan baru. Oke. Kita boleh sambil jalan ya pendeta? Ya. Jadi ini ruangan kerja saya didampingi dengan Hera. Itu ada Kak Hera, staf khusus. Ini ruang Kabid Dana Usaha. Kabid Dana dan Usaha. Ya kan. Ya. Ketua Bidang Marturia. Ini kantor ruangan keuangan bendahara. Oke. Ini ruang sekretariat. Sekretariat. Sekum. Boleh yang ada di sana kakak kita, Kak Apel. Ya, ini ada 3 ruangan lagi. Ini ruangan kita kayak bedah rumah ya. Oh, ini lagi ada ya ruangan administrasi, surat menyurat. Ada pengarsipan juga di sini ya pendeta ya? Iya, pengarsipan juga di sini. Ya, ini ruang kabid SDM Pendeta Sarento Purba. Disinilah beliau menggumuli tentang mutasi dan peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di GBKP. Oke. Ini ada ruang biro hukum. Ya, ini biro hukum. Lagi ada ngobrol-ngobrol di sini. Permisi Bapak Ibu.
Ini champion, ini pendeta Sinai, pendeta Brupinam. Ini kantor biro hukum, ya, di mana Pak Champion SH dia beraktivitas untuk mengurus sertifikat dan masalah-masalah hukum yang ada di GBKP. Kalau yang pendeta satu lagi main-main ke RC pasti ketemu. Oke, yuk kita ke atas pendeta ya. Kita mau lihat tempat biasanya moderamen GBKP rapat. Ya, jadi ini karena ada gedung baru, ini kita jadikan dulu tempat rapat moderamen, tapi sekarang sudah menjadi tempat rapat semua unit-unit pelayanan yang ada. Oke. Tadinya ini ruang rapat moderamen, tapi sekarang sudah semua unit ini juga bisa rapat di sini. Ya. Kita akan lihat ruangan rapat barunya nanti di sebelah sana. Ini ruang kerja dan sekaligus kantor kategorial KAKR dan Moria. Ini kantor BPP Mamre, ruangan BPP Mamre. Ini ketua bidang koinonia, ya. Jadi kantor yang bidang informasi juga, ya, pendeta Christmas. Ini aula. Yang menarik. Ya, ini aula di mana setiap pagi ada ibadah pada hari-hari kantor, dan kita menyambut tamu kalau ada beberapa orang datang tempat kita meeting. Dan ini ada spanduk. Oke, ini yang perlu kita lihat. Ya. Spanduk apa ini pendeta, boleh dijelaskan ke kami semua? Jadi GBKP sebagai gereja yang ikut dalam gerakan Oikumene, kita adalah anggota dari WCC, ya, World Council of Churches, dan PGI tentunya, dan WCRC. Yang sebelah sini masih ada. Ya. Sepertinya bahasanya bahasa yang cukup asing. Ya. Jadi ini adalah logo UM, di mana kita salah satu adalah anggota, ya, United Evangelical Mission yang berkantor pusat di Wuppertal, Jerman. Kantor region Asia ada di Medan. Dan GBKP mempunyai partnership dengan sebenarnya 4, ya. 3 klasis. Ini klasis Herford di Jerman, termasuk pemudanya Permata, ya. Dengan klasis Sinabun. Lubeke ini dengan klasis Sibolangit. Dan Grafschaft Bentheim ini dengan GBKP klasis Dairy. Satu lagi Sibolangit Dairy. Ya, Alpha Omega dengan Ebenezer Lemgo. Oke. Di Jerman. Informasinya pendeta, kemarin sebelum video ini kita juga udah main-main ke Alpha Omega. Oh ya. Iya, kita ada bisa lihat di sana, teman-teman juga boleh bermain satu harian bersama dengan adik-adik teman-teman di Alpha Omega. Oke. Oke, kita lanjut ke sebelah. Oke. Ya, setiap jam 10 ada snack pegawai dengan moderamen. Udah terlambat datang, kalau nggak tadi bisa bagi snack. Ya, sekaligus tentunya perjumpaan dalam break ini kami banyak diskusi informal, ya. Kalau break tetap diskusinya, pembicaranya ada aja topiknya. Oh iya. Jadi teman-teman yang datang main ke kantor moderamen, ini ruangan Permata GBKP, ada di lantai 2, masuknya dari pantry. Tadi ikutin aja perjalanan kita, temukan Permata, boleh masuk dalam. Oke. Hari ini kita nggak singgah-singgah ya. Oh, ya. Kita ketemu sama ruang rapat moderamen yang baru. Ya. Ini dia. Jadi moderamen setiap hari Kamis kami mengadakan rapat kerja, dan Kamis pertama setiap bulan kami melakukan sidang moderamen. Di tempat inilah kami bersidang dan rapat kerja. Oke, baik. Kita lanjutkan perbincangan kita. Pendeta, tentunya dalam hal berorganisasi, mungkin sebuah organisasi, nggak semua orang seperti yang kita mau. Ya. Itu gimana pendeta bisa menanggapi itu? Mungkin dalam satu tim yang berbeda pendapat terlalu jauh, atau orang-orang yang
Nah ini ya, ternyata punya perbedaan pendapat dengan gimana pendapat? Ya, saya sangat menyadari bahwa tidak ada pemimpin yang disukai oleh semuanya, ya. Dan ini bukan soal suka tidak suka, tapi kita mencoba bersama-sama bagaimana pendapat yang berbeda itu, ya, sebagai pemimpin gereja kita mencoba mengakomodir dan memediasi. Bukan berarti pada saat ada orang yang berbeda pendapat dengan kita lantas membuat satu kebijakan yang tidak pas. Gitu ya. Artinya ini gereja. Saya pikir kita punya prinsip dan mempunyai dasar cinta kasih. Ya, jadi kita respon walaupun ada perbedaan pendapat, yang penting kita mencoba mengimplementasikan cinta kasih itu dalam perbedaan. Mantap, cakep. Jadi jangan baper ya kalau seandainya ada yang nggak suka sama kita ketika kita jadi pengurus. Ini teman-teman, pengurus semuanya yang ada. Karena nggak mungkin semua orang suka sama kita. Yang jelas kita berdasarkan cinta kasih, berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang baik. Makasih banget. Ini pencerahan buat kami juga, karena nantinya di usia kami yang muda gampang kami sebenarnya dengan hal-hal yang kami tidak sukai justru kami sakit hati. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ketua Umum Madraman GBKP, Pendeta Agustinus Pengharapan Purba, yang sudah berbagi dengan kita dan juga menguatkan. Dan di akhir video ini kita akan dengarkan pesan yang boleh disampaikan sama pendeta bagi kita semua. Bukan hanya untuk Permata GBKP, juga untuk seluruh warga gereja GBKP. Anak-anak kami Permata, kami Madraman GBKP, khususnya saya sebagai Ketua Umum, sangat mengapresiasi kehidupan Permata GBKP. Dan perlu diketahui bahwa sepanjang sejarah GBKP, Permata dari awal adalah sebagai pelaku dalam pengembangan pelayanan Gereja Batak Karo Protestan, baik dalam kegiatan-kegiatan internal gereja, begitu juga kegiatan-kegiatan sosial yang pernah dilakukan oleh permata-permata terdahulu. Tentunya harapan kita bersama ke depan, Permata tetap menjadi salah satu tiang gereja yang sangat diharapkan untuk menjaga dan mengembangkan pengajaran, mengembangkan pelayanan, mengembangkan gerakan oikumene antar agama, begitu juga antar denominasi gereja. Dalam tantangan perjalanan gereja tentunya kami sangat sadar Permata diperhadapkan dengan berbagai-bagai dinamika, baik pergumulan internal, tapi sebaiknya juga kita harus mengurangi problema-problema internal karena tantangan eksternal hari ini begitu banyak. Untuk meningkatkan spiritualitas Permata dan Jemaat GBKP, kita membutuhkan sinergisitas pelayanan antar kategorial, begitu juga unit-unit pelayanan yang ada di GBKP. Tapi sebagai pengalaman iman saya, kita mengakui gereja adalah milik Kristus. Kepala gereja adalah Kristus. Saya sangat merasakan sepanjang pelayanan yang pernah saya jalani, begitu baiknya Tuhan. Saya mengutip Mazmur 145 ayat 8, itu menjadi ayat emas saya, di mana saya sungguh merasakannya dalam berbagai dinamika tantangan-tantangan gereja kita, begitu juga tantangan-tantangan pelayanan pribadi, di mana dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang,
Dia panjang sabar dan besar kasih setianya. Ini menjadi kekuatan di samping tentunya ayat-ayat yang lain. Tapi sungguh menjalankan iman percaya kepada Tuhan itu merupakan satu anugerah yang dikaruniakan Tuhan, sehingga pantaslah kita mencoba terus bertahan dalam iman percaya kita. Seberat apapun tantangan, seberat apapun pergumulan, seberat apapun yang membuat kita kadang-kadang ya menangis oleh karena tugas-tugas pelayanan kita lakukan dengan setia, dengan serius, tapi banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi. Untuk itu penulis Mazmur ini dia bukan menulis sebuah kata-kata yang tidak mempunyai roh. Pasti penulis Mazmur ini juga lebih dulu merasakan bagaimana hubungannya, kedekatannya dengan Tuhan. Dalam pengalaman hidupnya, pengalaman pelayanannya, terungkaplah dari sang pemazmur bahwa Tuhan itu adalah Dia penyayang, Dia panjang sabar, dan besar kasih setia. Maju terus permata GBKP dengan memegang erat firman Tuhan, kekuatan kita yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Kita tahu Dia adalah Tuhan kita yang panjang sabar dan luar biasa kasih setianya.